Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Baik, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, semua anak sekolah minggu kabarnya luar biasa baik. Nah, Ibu Guru Seli, hari ini hari Minggu. Anak sekolah minggu yang ada di rumah semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Nah, untuk itu mari semuanya siapkan hati dan pikiran anak sekolah minggu. Semuanya duduk, tidak boleh lagi ada yang main-main. Kita akan masuk dalam sekolah minggu. Ya, untuk itu semuanya sudah duduk manis? Sudah Bu Guru, siap sudah untuk beribadah? siap. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Ayo. Kita menyanyi bahwa hari ini kita bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, Ibu Guru, hari ini kita bersukaria karena hari ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan walaupun kita masih belum bisa bertemu ya anak sekolah minggu. Betul sekali Ibu Guru. Tapi anak-anak sekolah minggu di rumah pasti masih bersemangat kan Iya. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu mari semua ambil sikap doa. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami anak sekolah minggu-Mu. Saat ini kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak sekolah minggu semuanya senang tidak menjadi anak Tuhan? Senang Ibu Guru. Kalau Bu Guru Im senang tidak? Senang sekali pastinya. Apa sih yang membuat Bu Guru senang jadi anaknya Tuhan? Karena Ibu Guru sangat senang karena Tuhan tetap menyertai Ibu Guru dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, apalagi anak sekolah minggu, Tuhan pasti sertai. Jadi kita harus bergembira, kita harus bersyukur karena kita telah menjadi anak Tuhan. Nah, karena kita semuanya senang menjadi anak Tuhan, ayo kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Kenapa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, Ibu Guru, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Valen. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah siap pastinya Ibu Guru. Ya, kalau begitu kepada Ibu Guru Valen dengan kasih dipersilahkan. Sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami waktu yang indah untuk boleh beribadah. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga itu boleh menjadi pedoman untuk kami boleh menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan.
Berfirmanlah pada kami ya Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, sebelum Ibu bercerita, Ibu mau mengatakan bahwa ada seorang raja yang memerintah ya di Israel ya. Raja itu dia adalah seorang yang memerintah dengan keras ya. Siapapun yang melawan dia akan hukum. Nah, mau mendengarkan ceritanya? Dengarkan, Ibu akan bercerita. Nah, ada satu kota di mana kota itu adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat indah, banyak bangunan-bangunan yang gagah perkasa di situ, ya, bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Dan di situ juga terletak rumah Allah yang sangat meriah, yang sangat bagus. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang rindu untuk ke sana, yaitu ke Yerusalem. Tetapi sayangnya di Yerusalem dinubuatkan bahwa akan ada kejadian yang menggemparkan. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, tiba-tiba mereka berjumpa dengan beberapa orang Farisi, dan mereka ditahan dengan beberapa orang Farisi itu yang mengatakan bahwa jangan pergi ke Yerusalem. Sebab apa? Karena Raja Herodes mau membunuh Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dia tidak takut. Dia tidak takut sedikit pun. Malah Tuhan Yesus katakan, sampaikan kepada serigala itu bahwa saya mengusir setan, ya. Saya mampu mengusir setan, bahkan saya menyembuhkan orang sakit, ya. Dan saya harus melanjutkan perjalanan saya. Saya harus menyampaikan berita keselamatan bagi banyak orang, yaitu orang-orang Israel. Nah, Raja Herodes ini adalah raja yang sangat keras dalam pemerintahannya, ya. Dia mampu melakukan atau dia mampu membunuh orang kalau orang itu tidak taat atau tidak mengikuti apa yang dia perintahkan. Ada seorang murid Tuhan yang dibunuh oleh Raja Herodes, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis menyampaikan apa yang benar, ya. Dan Herodes membunuh dia. Oleh karena itu orang Farisi menahan, karena orang Farisi mau supaya Yesus jangan sampai dibunuh. Yesus mengatakan bahwa hidup dan mati saya bukan karena Herodes, tetapi kehidupan atau kematian saya adalah karena Allah, ya. Saya harus menyampaikan berita keselamatan supaya orang-orang Israel yang keras kepala, yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, mereka harus bertobat supaya mereka diselamatkan. Saya memang mati, dan saya memang akan mati di Yerusalem, ya, tetapi bukan karena Raja Herodes, ya. Nah, saya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Yerusalem. Tuhan Yesus sangat mengasihi bangsa Israel, ya. Oleh karena itu Tuhan mengutus nabi-nabinya supaya menyampaikan kabar baik bagi orang Israel agar mereka bertobat, ya, mereka kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Tetapi sayangnya malah banyak nabi-nabi Tuhan yang dibunuh di Yerusalem, yang dibunuh oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, sehingga apa yang terjadi?
apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat, ya, sesuatu yang menggemparkan Yerusalem benar-benar terjadi. Karena orang Israel yang keras kepala, yang tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan, sehingga Yerusalem dihancurkan. Kota yang megah, yang indah, yang dengan bait Allah yang sangat besar, akhirnya hancur, ya, karena dosa-dosa orang Yerusalem pada waktu itu. Nah, anak sekolah minggu, kehidupan dan kematian kita juga bukan ditentukan oleh manusia, tetapi hanya oleh karena Tuhan, ya. Jangan pernah mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, karena kehidupan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita pun memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus diutus dan Dia menjadi korban di kayu salib, dikorbankan di kayu salib, supaya orang-orang yang berdosa dapat diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Demikian cerita kita. Bahan cerita kita pada pagi hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 33. Judulnya, Yesus harus mati di kayu salib. Ayat hafalan kita adalah, Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan sudah meneguhkan taktanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, itu ayat hafalan kita. Baik anak sekolah minggu, sekarang ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan mendengarkan atau kita akan membaca bersama firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, juga Ibu Guru Iim, Ya. tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Ibu Guru Valen. Nah, dari cerita yang sudah kita dengarkan, kita diajarkan bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa atas kehidupan kita, baik hidup dan mati, Tuhanlah yang berkuasa atasnya, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Nah, untuk itu Ibu Guru, kita akan merespon firman yang sudah kita dengarkan dengan menyanyi pujian Allahku besar. Ya. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang
kuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tiba saatnya anak-anak sekolah minggu, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyanyi memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Nah, anak-anak sekolah minggu boleh memasukkan persembahannya dalam amplop yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi pujian apa, Ibu Guru? Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Berat pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus dengan doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Valen. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita dan kita sudah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita akan berdoa syafaat. Mari kita semua berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu ya Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari Minggu yang kudus ini ya Tuhan, kami kembali boleh beribadah walaupun itu secara virtual dari rumah kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, berkatilah kiranya firman-Mu ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh di dalam iman kami boleh mengenal Tuhan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau masih melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan. Berkatilah kiranya persembahan kami ya Tuhan, sehingga boleh dipakai dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu kami. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengelola persembahan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu yang sampai hari ini masih beribadah dari rumah. Berkati kehidupan anak-anak kami, baik yang sudah sekolah, kiranya Tuhan menolong memberkati mereka ketika mereka belajar di sekolah mereka masing-masing, sehingga Tuhan mengaruniakan masa depan yang baik bagi mereka. Anak-anak kami yang belum sekolah, Tuhan berkati dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka, sehingga mereka selalu sehat, kuat menjalani hidup karunia Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama papa dalam tanggung jawab kerja dalam kehidupan sehari-hari, oma opa dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong memberkati dalam tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi mereka. Begitu juga oma dan opa dalam masa tua mereka, Tuhan pun memberkati. Jauhkan mereka senantiasa dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita untuk melakukan tanggung jawab pelayanan kami, sehingga melalui tanggung jawab dan pelayanan kami, anak-anak sekolah minggu boleh dibangun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh mengenal bahwa hanya Tuhanlah yang patut kami puji, kami sembah muliakan dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dimanapun mereka boleh mengabdi, bahkan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati mereka dalam menjalankan tanggung jawab roda pemerintahan, sehingga melalui mereka bangsa ini boleh dipulihkan, boleh keluar dari segala masalah teristimewa COVID-19
yang masih menghantui kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah kiranya melalui semua apa yang diupayakan pemerintah, bangsa kami boleh keluar dari setiap masalah, boleh dipulihkan dari COVID, dan kami boleh melakukan tanggung jawab kami dengan normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Berkati pendampingan dari keluarga, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan perawatan dari para medis, sehingga melalui semuanya itu ada kesembuhan yang sempurna boleh dialami anak-anak kami. Mereka boleh sembuh, boleh sehat kembali, boleh kembali mampu melakukan tanggung jawab segala apa yang mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang senantiasa untuk bermuara hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa syafaat kami Tuhan, ini doa dan syukur kami. Ampuni kiranya dosa kami, biarlah semua jadi seturut kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, mari semuanya bangkit berdiri. Nah, Tuhan Yesus sangat mencintai anak sekolah minggu, mencintai mama dan papa, mencintai ibu guru sekolah minggu, dan mencintai semua orang yang mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu mari kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tetap untuk rajin mengikuti sekolah minggu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, untuk itu mari kita menyanyikan pujian cuip-cuip dubidu dam-dam. Semuanya bangkit berdiri karena lagu ini memiliki gerakan, jadi kita gerakan bersama-sama. Cuip-cuip dubidu dam-dam, shalalala. Cuip-cuip dubidu dam-dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu guru mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, sampai bertemu di minggu depan.